Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor Level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang kebangkrutan Bank Silicon Valley. Kemarin IHSG turun cukup dalam sampai 2% dan Big Bang juga turun melebihi dari penurunan IHSG. Apakah teman-teman sudah menyerok saham beberapa Big Bang? Nah, saya yakin bahwa kebangkrutan Silicon Valley Bank tidak akan berpengaruh terhadap bank-bank di Indonesia, terutama Big Bang. Mengapa? Saya punya 3 alasan untuk meyakini bahwa pengaruh kebangkrutan Silicon Valley Bank tidak akan merembet ke perbankan Indonesia. Alasannya, yang pertama, kita tahu bahwa Silicon Valley Bank fokus dan terkonsentrasi pada pembiayaan perusahaan teknologi, sehingga resikonya sangat terkonsentrasi, dan ini sangat berbeda dengan perbankan di Indonesia. Sampai saat ini, satu-satunya bank yang pembiayaan terkonsentrasi hanya BBTN, Bank BTN yang fokus pada pembiayaan perumahan. Namun dengan status BBTN sebagai bank BUMN, maka BBTN akan mendapat bantuan dari pemerintah. Yang kedua, sejak krisis perbankan di tahun 98, langkah-langkah OJK dalam melakukan konsolidasi perbankan patut kita puji. Bayangkan, dengan adanya paket Oktober 88, dengan 10 miliar orang bisa mendirikan bank dengan mudah. Sehingga pada saat itu, jumlah bank di Indonesia mencapai lebih dari 100 bank. Dan OJK dengan kerja kerasnya telah dapat menyusun arsitektur perbankan dengan cukup baik. Ada 4 aturan OJK yang menurut saya pantas untuk diacungi jempol. Yang pertama, POJK nomor 6 tahun 2016. POJK nomor 6 tahun 2016 mengatur tentang kegiatan usaha bank dan kantor jaringan bank berdasarkan kemampuan modal inti. Bank dikelompokkan dalam 4 kategori kegiatan usaha atau buku. Bank buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Bank buku 1 untuk bank yang mempunyai modal inti kurang dari 1 triliun. Bank buku 2 untuk kategori bank dengan modal inti di atas 1 triliun sampai dengan di bawah 5 triliun. Dan bank buku 3 untuk bank yang mempunyai modal inti mulai 5 triliun sampai dengan 30 triliun. Dan yang keempat, bank buku 4 untuk bank yang mempunyai modal inti minimal 30 triliun. Dengan pengaturan tersebut, maka bank-bank yang ada di Indonesia dengan mudah bisa dikelompokkan dan dimonitor dengan lebih terstruktur. OJK membatasi kegiatan usaha bank sesuai dengan modal intinya. Bank buku 1 hanya boleh melakukan kegiatan usaha dengan mata uang rupiah. Bank buku 2 boleh melakukan kegiatan dengan mata uang rupiah maupun asing, namun tidak boleh membuka cabang di negara lain. Bank buku 3 diperbolehkan membuka cabang di negara lain, namun dibatasi hanya di kawasan Asia. Dan bank buku 4 boleh membuka cabang di negara lain di luar Asia. Dengan pembatasan tersebut, maka risiko bank lebih bisa dikontrol. Dan yang kedua, POJK nomor 11 tahun 2016. POJK nomor 11 tahun 2016 mengatur tentang kewajiban pemenuhan modal minimal atau KPMM berdasarkan profil risiko dari bank umum. OJK mengelompokkan 4 kategori profil risiko. Untuk
kategori profil risiko 1, bank harus menyediakan KPMM sebesar minimal 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Sedangkan bank dengan profil risiko 2 harus menyediakan KPMM sebesar 9 sampai dengan 10%, dan untuk bank dengan profil risiko 3 harus menyediakan KPMM sebesar 10 sampai dengan 11%, dan untuk bank dengan profil risiko 4 harus menyediakan KPMM sebesar antara 11 sampai dengan 14%. Ini kebutuhan penyediaan modal minimal. Di samping itu, OJK juga menentukan kewajiban penyediaan buffer bagi bank umum. Ada 3 buffer yang harus disediakan oleh bank umum. Yang pertama, capital conservation buffer atau buffer yang diperlukan apabila terjadi kerugian pada periode krisis. Dan yang kedua, counter cyclical buffer atau tambahan modal yang diperlukan apabila terjadi pertumbuhan kredit yang berlebihan. Dan yang ketiga, capital surplus, yaitu tambahan modal yang diperlukan untuk mengantisipasi adanya kegagalan bank secara sistemik. Ketiga tambahan modal tersebut atau buffer tersebut berkisar antara 3,5 sampai 7,5%, yang besarnya akan ditentukan oleh OJK. Dengan demikian, untuk bank dengan kategori risiko 1, KPMM yang disediakan sebesar 9% plus antara 3,5 sampai dengan 7,5% untuk buffer. Dengan demikian, risiko dari perbankan di Indonesia menjadi cukup terantisipasi dengan baik. Yang ketiga, POJK nomor 27 tahun 2016 yang berisi tentang penilaian kemampuan dan kepatutan pemegang saham pengendali dan direksi atau komisaris dari bank. POJK ini mengatur tentang kepatutan dari para pemegang saham pengendali dan pengurus bank. Pemegang saham pengendali dan direksi serta komisaris bank harus lulus uji kelayakan oleh OJK, yang intinya menguji integritasnya, reputasinya, dan kemampuan PSP dari segi keuangan. Dan yang keempat, POJK nomor 12 tahun 2020 yang mengatur tentang konsolidasi bank umum, mengatur peningkatan modal inti bank yang awalnya boleh di bawah 1 triliun, namun secara bertahap OJK menentukan modal inti bank umum menjadi minimal 3 triliun pada tahun 2022. Dengan demikian, bank umum dengan buku 1 yang modal intinya di bawah 1 triliun apabila sampai dengan akhir tahun 2022 tidak mampu meningkatkan modal inti menjadi 3 triliun, akan diturunkan grade-nya menjadi bank perkreditan rakyat. Dan saat ini masih ada 2 bank yang menjadi PR dari OJK yang belum memenuhi syarat modal inti minimal 3 triliun, yaitu Bank Nobu dan BABB atau MNC Bank. Ini yang menjadi ujian bagi OJK. Ujian bagi ketegasan OJK, apakah akan mendorong merger atau mendorong agar dijual ke pihak lain yang mempunyai kemampuan finansial. Sesuai dengan 4 ketentuan OJK tersebut, maka apabila kita mengacu pada panduan kegiatan usaha bank saat ini, Bank Buku 4 telah mendominasi lebih dari 80% aset bank yang ada di Indonesia. Sisanya sebanyak 20% aset perbankan di Indonesia dibagi oleh Bank Buku 3, Buku 2, dan Buku 1. Untuk mengetahui ketahanan bank di Indonesia, maka saya akan fokus kepada bank-bank Buku 4.
Saat ini ada 11 bank buku 4 dan 4-nya adalah Big Bank, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, BCA, dan BNI. Kalau kita lihat dari sisi kepemilikannya, maka yang dimiliki oleh swasta hanya BCA. Untuk melihat ketahanan bank ini, saya lihat dari perkembangan NPL-nya. Rata-rata 4 bank ini pada tahun 2022 NPL-nya mengalami penurunan. Dari rata-rata 2,9% di tahun 2021 menjadi 2,28% di 2022. 4 bank ini sudah menguasai lebih dari 76% dari 11 bank yang masuk ke bank buku 4. Dengan demikian, dengan melihat kondisi 4 bank ini sudah cukup mewakili bank-bank yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan kondisi 7 bank buku 4 yang lainnya? 7 bank buku 4 lainnya juga mengalami hal yang sama. Kondisi NPL di tahun 2022 membaik dibanding 2021. Pada 2021, rata-rata NPL dari 7 bank ini 2,92% dan pada tahun 2022 sebesar 2,67%. Kolektibilitas bank buku 4 ini sangat bagus karena sesuai dengan panduan OJK, kolektibilitas kredit di bawah 2% masuk dalam kategori sangat sehat. 2% sampai dengan di bawah 5% sehat. 5% sampai dengan 8% cukup sehat. Dengan demikian, kolektibilitas dari bank buku 4 ini masuk dalam kategori sehat dan cenderung mendekati ke kategori sangat sehat karena rata-rata sudah mendekati ke angka 2%. Rata-rata kolektibilitas perbankan di Indonesia pada semester 3 tahun 2022 sebesar 2,65%. Jadi secara total masuk dalam kategori sehat. Dan ada 2 big bank yang sangat sehat. Aset dari 7 bank ini mewakili 24% dari aset di bank buku 4. Total aset bank buku 4 mewakili lebih dari 80% total aset perbankan di Indonesia. Dengan kondisi NPL dan kepemilikan saham dari 11 bank buku 4 ini yang mewakili lebih dari 80% dari aset perbankan yang ada di Indonesia, maka saya yakin bangkrutan Silicon Valley Bank tidak akan berpengaruh terhadap perbankan di Indonesia. Karena kebangkrutan bank terutama disebabkan oleh memburuknya kolektibilitas kredit, sehingga membutuhkan cadangan kerugian penurunan nilai yang akhirnya akan menggerus modal dari perbankan tersebut. Dan apabila nasabah dana tidak bisa menarik dananya dengan lancar, maka akan menimbulkan RAS. RAS lah yang mengakibatkan kebangkrutan dari SVB. Dan kita nggak tahu bagaimana kualitas kredit yang disalurkan oleh SVB, karena sampai saat ini hal tersebut tidak terinformasi. Namun, apabila bank bisa menyalurkan kredit dengan kualitas yang baik, maka modal bank akan terlindungi. Bank akan menjadi semakin kuat karena keuntungan bank menambah kemampuan modal inti dari bank tersebut. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Jaga kesehatan dan siapkan dana untuk menyerok penurunan Big Bang apabila diakibatkan karena efek dari Silicon Valley Bank dan dividend trap. Semangat ya! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.